Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik mengenai genetika populasi yang disusun oleh saya sendiri Rizka Devi Savitri dengan NIM belakang 66, Yoafnan Agustin dengan NIM belakang 99, dan Alfiatun Nasihah dengan NIM belakang 113. Pokok bahasan pada genetika populasi. Yang pertama, pengertian genetika populasi. Yang kedua, frekuensi alel untuk gen dominan. Yang ketiga, frekuensi alel ganda. Yang keempat, frekuensi gen terangkai seks. Kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu pengertian genetika populasi. Di sini terdapat dua pengertian. Yang pertama, genetika populasi adalah cabang dari genetika yang mempelajari gen-gen dalam populasi yang menguraikan secara matematik akibat dari keturunan pada tingkat populasi. Pengertian yang kedua yaitu genetika populasi adalah suatu ilmu yang mempelajari komposisi dalam suatu populasi serta variasi genetik individu-individu dalam suatu populasi. Dalam genetika populasi yang menjadi masalah adalah bagaimana memperbaiki kemampuan genetik populasi tertentu, bukan kepada individu tertentu. Genetika populasi ini tidak dapat dipisahkan dengan teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Yang secara garis besar terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama, prinsip variasi. Yang kedua, prinsip hereditas. Yang ketiga, prinsip seleksi. Kemudian yang kedua yaitu frekuensi alel untuk gen dominan. Kemampuan seseorang untuk merasakan zat kimia feniltiokarbamid atau PTC disebabkan oleh alel autosomal dominan T besar. Individu dengan genotip T besar dan T besar T kecil dapat merasakan PTC, sedangkan individu T besar T kecil tidak dapat merasakannya. Rumus frekuensi alel untuk gen dominan yaitu P plus H sama dengan 1, atau bisa juga P pangkat 2 plus 2PH plus H pangkat 2 sama dengan 1. Contoh soal dari frekuensi alel untuk gen dominan, yaitu diketahui dari 2.500 mahasiswa suku Sunda yang mengikuti kuliah di IAIN Salatiga pada dilakukan tes PTC didapatkan misal 2.139 orang pengecap atau tester. Tentukan yang pertama, berapakah frekuensi alel T besar dan T kecil masing-masing mahasiswa tersebut. Yang kedua, berapakah mahasiswa pengecap itu diharapkan homozigotik. Kemudian penyelesaiannya yaitu dari 2.500 mahasiswa yang diteliti terdapat 2.139 orang pengecap atau PTC. Artinya dapat merasakan rasa pahit. Mereka itu homozigotik T besar atau heterozigot T besar T kecil. Sisanya yaitu 361 orang antara buta kecap atau non-tester. Berarti mereka merasakan larutan PTC seperti air tawar saja. Mereka homozigotik resesif T kecil. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa P adalah frekuensi untuk alel T besar dan Q adalah frekuensi untuk alel T kecil. Menurut hukum Hardy-Weinberg, P kuadrat T besar ditambah 2PQ T besar T kecil ditambah Q kuadrat T kecil dengan Q kuadrat sama dengan 361 dibagi 2.500 sama dengan 0,1444 dan Q sama dengan 0,38. P sama dengan 1 min Q sama dengan 1 dikurangi 0,38 sama dengan 0,62. Jadi
Di frekuensi pada alel T besar sama dengan P, yaitu besarnya 0,62, dan frekuensi pada alel T kecil itu sama dengan Q dengan besaran 0,38. Yang kedua, mahasiswa yang mengecap homozigot adalah 0,62 kuadrat dikali 2.500 orang, jadi jumlah total dari keseluruhannya adalah 961 orang. Materi yang selanjutnya adalah frekuensi alel ganda. Alel ganda sendiri adalah kondisi di mana dalam satu lokus pada sebuah kromosom ditempati oleh beberapa atau lebih dari satu pasang alel. Nah, untuk menghitung banyaknya macam genotip yang ada, dapat menggunakan rumus setengah N dikali N plus 1, dengan N adalah banyaknya anggota alel ganda. Untuk menghitung frekuensi alel ganda dapat dilakukan dengan dua rumus. Yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan P plus A sama dengan 1. Persamaan ini digunakan jika terdapat dua alel dalam suatu lokus autosom. Nah, kemudian persamaan yang kedua adalah berdasarkan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg untuk golongan darah sistem ABO. Rumusnya dapat dilihat di PPTE, yaitu P ditambah Q tambah R dikuadratkan sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat ditambah 2PQ ditambah 2PR dan ditambah 2QR. Untuk frekuensi golongan darah A, itu rumusnya adalah P kuadrat ditambah 2PR, sedangkan frekuensi golongan darah B mempunyai rumus Q kuadrat ditambah 2QR, dan golongan darah AB mempunyai rumus 2PQ, serta frekuensi golongan darah O memiliki rumus R kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, dari 1.000 orang yang menetap di Palopo, diketahui 500 orang bergolongan darah O, 250 orang bergolongan darah A, 200 orang bergolongan darah B, dan 50 orang bergolongan darah AB. Hitunglah 1. Frekuensi alel A, B, dan O. Yang kedua adalah frekuensi genotip AA, BO, OO, dan AB. Yang ketiga, berapakah di antara mereka yang bergolongan darah A heterozigot dan B homozigot? Yang pertama, kita akan mencari frekuensi alel O, A, dan B. Untuk alel O itu rumusnya sama dengan R, di mana R kuadrat adalah jumlah orang bergolongan darah O dibagi populasi total per 1.000. Nah, itu dihasilkan 500 dibagi 1.000, hasilnya adalah 0,5. Lalu kita masukkan rumus R sama dengan akar dari 0,5 sama dengan 0,71. Nah, kemudian kita lanjutkan ke rumus yang kedua, di mana P tambah R dikuadratkan sama dengan jumlah orang bergolongan darah A ditambah O dibagi populasi total, yaitu 250 ditambah 500 per 1.000, sehingga dihasilkan P tambah R dikuadratkan adalah 0,75. Nah, kemudian untuk PR sendiri itu akan dihasilkan akar dari 0,75, yaitu 0,87. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui bahwa P sama dengan P tambah R dikurangi R, yaitu 0,87 dikurangi 0,71 sama dengan 0,16. Nah, dari rumus P tambah Q tambah R sama dengan 1, diketahui bahwa Q sama dengan 1 dikurangi P tambah R sama dengan 1 dikurangi 0,87, yaitu ketemu 0,13. Jadi, frekuensi alel O sama dengan 0,71. Kemudian alel A adalah 0,16 dan frekuensi alel B yaitu 0,13. Yang kedua, frekuensi genotip AA, BO, OO, dan AB. Dari rumus P kuadrat ditambah 2PR ditambah Q kuadrat ditambah 2QR ditambah 2PQ plus R kuadrat sama dengan 1. Frekuensi genotip AA sama dengan P kuadrat, yaitu dapat dihitung dengan 0,16
dikuadratkan, itu hasilnya adalah 0,03. Untuk frekuensi genotip BO menggunakan rumus 2QR, maka dihasilkan 2 dikali 0,13 dikali 0,71. Mendapat hasil akhir yaitu 0,18. Yang ketiga, frekuensi genotip untuk OO yaitu R kuadrat. Nah, R kuadrat sendiri kita ketahui bahwa R adalah 0,71. Untuk R kuadrat, maka 0,71 dikuadratkan itu hasilnya adalah 0,50. Yang terakhir adalah frekuensi genotip untuk AB dengan rumus 2 PQ 2 dikali 0,16 dikali 0,13 mempunyai hasil akhir 0,04. Jadi, frekuensi genotip pada AA adalah 0,03, frekuensi genotip pada BO adalah 0,18, frekuensi genotip pada OO adalah 0,5, dan frekuensi genotip AB yaitu 0,04. Nah, di sini terdapat catatan bila hitung terlebih dahulu frekuensi alel yang hanya menentukan satu sifat atau fenotip. Di dalam hal ini adalah alel O atau R, karena diketahui golongan darah O adalah 500 orang, golongan darah A adalah 250, dan golongan darah B 200 orang, serta golongan darah AB adalah 50 orang ditambah populasi, jadi total keseluruhannya adalah 1000 orang. Kemudian yang terakhir, untuk menentukan jumlah orang yang bergolongan darah A heterozigot dan B homozigot. Yang pertama, jumlah yang bergolongan darah A heterozigot mempunyai rumus 2PR dikali populasi total. Nah, itu kita masukkan angkanya menjadi 2 dikali 0,16 dikali 0,71 dikali 1000. Hasilnya 0,23 dikali 1000 sama dengan 230. Kemudian, jumlah yang bergolongan darah B heterozigot itu menggunakan rumus X kuadrat dikali populasi total. Nah, untuk pemasukan angkanya bisa dilihat sendiri bahwa 0,13 dikuadratkan kemudian dikali 1000 itu mempunyai hasil 0,02 dikali 1000 dan menghasilkan 20. Jadi, jumlah yang bergolongan darah A heterozigot adalah 230 orang dan jumlah yang bergolongan darah B heterozigot adalah 20 orang. Bahkan suatu keadaan di mana sifat dominan yang ada tidak mampu menutupi seluruh sifat resesif, sehingga kedua sifat ini sama-sama muncul dan menghasilkan sifat percampuran. Contoh dari frekuensi alel untuk intermediate ini ada misalnya pasangan dengan induk yang sama-sama memiliki kadar kolesterol tinggi, maka anaknya juga memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Nah, itu terjadi pada kondisi homozigot. Kemudian yang kedua ada pasangan dengan kadar kolesterol tinggi dan kadar kolesterol rendah, maka anaknya akan memiliki kadar kolesterol yang ada di tengah-tengah induknya, yaitu kadar kolesterol yang sedang. Nah, ini kadar kolesterol sedang itu biasanya terbentuk pada genotip heterozigot. Kemudian yang ketiga ada pasangan dengan induk yang sama-sama memiliki kadar kolesterol yang sedang. Nah, ini anaknya tidak bisa ditebak nanti akan memiliki kadar kolesterol tinggi, rendah, atau sedang. Nah, untuk kadar ini biasanya muncul pada kondisi heterozigot. Bisa dilihat pada sebelah kiri ada contoh persilangannya, kolesterol tinggi, kolesterol rendah, dan kolesterol sedang, yang hasilnya kolesterol tinggi, kolesterol sedang, dan kolesterol sedang. Kemudian yang persilangan antara kolesterol tinggi dan kolesterol rendah menghasilkan kolesterol yang sedang. Nah, sifat kadar kolesterol ini pada manusia itu diatur oleh gen dengan sifat intermediate atau incomplete dominance. Selanjutnya ada frekuensi gen terangkai seks. Yang pertama ada terangkai kromosom X.
Nah, untuk menghitung seluruh populasi frekuensi pada alel A itu menggunakan rumus P sama dengan 2/3 πm plus 1/3 pt. Sama dengan 1/3 kali 2 πm plus pt atau 1/3 kali 2p plus h plus r. Nah, pm di sini adalah frekuensi alel A pada individu homogametik dan pt itu frekuensi alel A besar pada individu heterogametik. Kemudian untuk frekuensi alel A pada seluruh populasi itu Q sama dengan 2/3 Qm plus 1/3 Kt atau 1/3 kali 2 Qm plus Kt atau 1/3 kali 2 Q plus H plus S. Nah, Qm di sini adalah frekuensi alel A kecil pada individu homogametik dan Kt adalah frekuensi alel A kecil pada individu heterogametik. Kontribusi alel 2/3 bagian homogametik itu karena adanya 2 buah kromosom X pada individu tersebut. Kemudian kontribusi alel 1/3 bagian pada individu heterogametik itu karena hanya mempunyai sebuah kromosom X. Kemudian terangkai kromosom Y. Alel A besar dan A kecil yang terangkai pada kromosom Y itu untuk laki-laki XYA plus XYA sama P plus Q, untuk perempuan ada XX, sehingga kemungkinan genotip untuk setiap alel adalah alel A besar XYA, alel A kecil XY A kecil. Contoh pewarisan yang terkait pada kromosom Y resesif adalah hipertrikosis atau tumbuhnya rambut pada daun telinga dan tumbuhnya kulit di antara jari-jari. Ini cara P sama dengan 2/3 πm plus 1/3 pt. Ini caranya sama dengan menghitung frekuensi alel A kecil pada seluruh populasi ya. Q sama dengan 2/3 Qm plus 1/3 Kt sama dengan 1/3 kali 2 Qm plus Kt sama dengan 1/3 kali 2 Q plus H plus S.